Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Gu Hua menusuk Mu Jeong. Kalian penasaran dengan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan Mu Jeong yang tertusuk. Mu Jeong berkata, "Pengecut, beraninya kamu menusuk dari belakang. Terus kenapa? Kamu harusnya menyalahkan dirimu sendiri karena tidak menyadari seranganku. Kamu adalah ketua sekte Ime. Apa kamu tidak punya rasa malu melakukan hal ini di depan semua orang? Mereka hanya melihat satu hal, yaitu kemenangan sekte Ime. Meski mereka melihat hal lain, mereka hanya bisa membicarakannya di dalam neraka. Dasar iblis! Apa kamu kira sekte Ime akan menang? Sekte Ime sudah lemah. Apa kamu sudah selesai bicara?" Dengan tiba-tiba, Gu Hua langsung melancarkan serangan ke Mu Jeong. Bukan hanya sekali, Gu Hua menyerang yang kedua kalinya, menyiapkan kekuatan yang lebih besar untuk menyerang Mu Jeong. Serangan itu pun mengenai Mu Jeong dengan telak. Mu Jeong terlempar jauh di sana. Gu Hua pun mulai menatap Peowol. Dia berkata, "Aku cukup berterima kasih padamu. Meski kamu menyebabkan kekacauan besar, berkat kontribusimu, situasi tidak terduga ini tercipta. Sebagai rasa terima kasih, aku akan menghadiahkanmu rasa sakit yang tidak mungkin kamu lupakan. Jika bukan karena ambisi tamakmu, mungkin sekarang ini aku masih hidup dengan tenang. Aku lebih memilih hidup normal. Namun, karena ambisi dan ketamakanmu yang membuatku menjadi seorang assassin," ucap Peowol. Peowol pun mengeluarkan aura membunuh yang kuat, dan dia pun langsung menyerang Gu Hua. Peowol berkata, "Lihatlah diriku. Lihat dengan matamu sendiri, monster seperti apa yang sudah kamu ciptakan." Mereka berdua pun saling beradu kekuatan. Gu Hua pun mulai menyerang balik Peowol dengan kekuatan yang cukup besar. Tapi Peowol masih bisa menahan serangan tersebut. Peowol tidak tinggal diam. Dia juga menyerang Gu Hua dengan pedang terbangnya. Gu Hua sampai menghentakkan tongkatnya supaya pedang terbang Peowol tidak mengenai dirinya. Gu Hua berkata, "Apa cuma segitu kekuatanmu? Mari kita lihat." Dengan tiba-tiba ada benang yang melilit kaki Gu Hua. Peowol pun langsung menarik Gu Hua. Peowol sudah bersiap dengan kekuatannya yang bernama cahaya hitam. Serangan itu pun mendarat telak ke tubuh Gu Hua. Gu Hua pun mulai mengeluarkan darah dari mulutnya. Gu Hua bergumam, "Apa yang baru saja terjadi? Apa dia baru saja menyerangku? Aku sama sekali tidak melihat serangannya. Dan aku dijatuhkan cuma dengan satu serangan. Apa mungkin dia bertarung seimbang dengan Mu Jeong? Monster seperti apa yang telah kami ciptakan? Kalau begini terus, aku akan berakhir seperti Mu Jeong." Cahaya hitam milik Peowol adalah teknik penguatan fisik. Jika dia tekan pada titik maksimal, maka dia bisa bergerak cepat, seperti kecepatan suara. Gu Hua berkata, "Xiaoran, Kapten Awan Hitam, bunuh bajingan ini." Mereka berdua pun mulai bersiap menyerang Peowol. Peowol berkata, "Menyedihkan, kamu ingin mengorbankan nyawa dua orang hanya untuk menyelamatkan nyawamu sendiri. Apa kamu pikir aku akan membiarkannya?"
Peyowol mulai menerjang ke depan, tapi Jang Muryang mulai menghalangi Peyowol. Peyowol dengan tangan satu saja, dia bisa mengendalikan pedang terbangnya ke arah Jang Muryang. Jang Muryang pun terkena serangan Peyowol. Dia pun mulai terjatuh di tanah. Seolran juga mulai maju menghadang Peyowol. Peyowol terus maju, menembus kekuatan dari Seolran tanpa menyerang balik Seolran. Seolran bergumam, dia bahkan tidak membalas menyerang. Dia hanya melewatiku begitu saja. Ternyata Peyowol terus maju untuk mendekati Gu Hua. Seolran telah menyadari itu semua. Peyowol dengan kekuatan misteriusnya, dia membuat bulatan hitam di sekitarnya. Di dalam sana cuma ada Gu Hua dan Peyowol. Di depan Gu Hua terdapat ular yang sangat besar. Gu Hua berkata, "Iblis terkutuk, jika bukan karena kamu, aku mungkin sudah menguasai Sichuan." Setelah Gu Hua berkata seperti itu, ular itu pun langsung menyerang Gu Hua dengan keras. Gu Hua pun mati seketika di sana. Peyowol berkata, "Apa itu yang ingin kamu katakan sebagai kata-kata terakhirmu? Dan sekarang pergilah dari hidupku selamanya." Semua orang pun menatap Peyowol dengan wajah terkejut. Orang-orang di sana berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi? Ketua Sekte Ime dikalahkan secara langsung. Bagaimana kita akan mengalahkannya?" Orang-orang di sana pun mulai ketakutan melihat Peyowol seperti itu. Seolran bergumam, "Kami dalam masalah. Semua orang sudah dikalahkannya oleh seorang pembunuh yang sangat kami benci. Dia membunuh ketua Sekte Ime dan Sekte Kinceng secara langsung dan mengambil alih kekuatan atas Sichuan. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Dan seperti apa masa depan Sekte Ime?" Dengan tiba-tiba Mu Jiyong berteriak dan mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Ternyata Mu Jiyong belum mati. Orang di sebelah Mu Jiyong berkata, "Master, apa kamu baik-baik saja?" "Itu, aku yakin energi mengerikan itu adalah energi demonik. Jangan bilang ketua Sekte Kinceng mempelajari seni bela diri milik Sekte Demonik." Mu Jiyong pun mulai menyerang Peyowol dengan kekuatan yang sangat besar. Mu Jiyong berkata, "Aku akan membunuhmu." Peyowol bergumam, dia lebih cepat dari yang sebelumnya dan tidak ada jarak dari gerakannya. Apa karena dia mempelajari seni bela diri demonik? Namun dia tidak sadar sekarang. Energi demonik telah menguasai pikirannya. Peyowol pun sudah bersiap dengan serangannya. Pedang terbangnya sudah bersiap di atas Mu Jiyong. Dan pedang-pedang itu pun mulai melilit atau mengekang pergerakan dari Mu Jiyong. Tapi Mu Jiyong dengan mudahnya bisa melepas pengekang itu. Dia mulai menyerang Peyowol. Di tengah-tengah pertarungannya, dia berhenti dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Ternyata dia sudah mencapai batasnya. Tubuhnya sudah tidak kuat lagi untuk menekan kekuatan dari seni bela diri demonik. Dia pun tumbang di depan Peyowol. Tiba-tiba Mu Hua berjalan di depan Peyowol. Ternyata dia menghampiri tubuh Mu Jiyong. Dia berkata pada Mu Jiyong, "Kenapa kamu pelajari seni bela diri demonik? Aku bahkan tidak mengetahui itu. Semuanya untuk kepentingan Sekte Kinceng." Setelah berkata seperti itu, Mu Jiyong pun sudah tidak bernafas lagi. Kehormatan Sekte Kinceng yang kamu coba lindungi dengan sangat keras, sekarang hilang semuanya karena seni demonik itu, ucap Mu Hua. Dan sekarang ketua dari masing-masing sekte sudah mati.
Muhua bergumam. Mujeyong dari Sekte Qingcheng yang telah mempelajari seni bela diri demonik. Guhua dari Sekte Ime dengan pengecut menusuk ketua Sekte Qingcheng dari belakang. Aku tidak percaya mereka masih tidak bisa menjatuhkan satu pembunuh. Setelah melakukan semua itu, aliran di dalam Sichuan akan berubah mulai dari sini. Itu semua karena orang itu. Tiba-tiba Seolran mendekati Peowol. Seolran berkata, "Peowol, jika kamu izinkan, Sekte Ime ingin membawa kembali mayat ketua sekte kami ke Gunung Ime." "Kamu tidak boleh melakukan itu. Bagaimana bisa kamu meminta ketua sekte kita pada pembunuh itu?" Seolran pun melirik orang yang berkata seperti itu. Seolran bergumam, "Tidak ada orang yang bisa bersikeras balas dendam dalam situasi ini. Kami harus menemukan jalan untuk bertahan hidup." Muhua berkata, "Kami juga ingin mengambil mayat Mujeyong dan mundur." Orang-orang di sana bergumam, "Akankah pembunuh itu mengizinkannya?" Peowol berkata, "Jika aku membiarkan kalian pergi, kalian mungkin akan merencanakan balas dendam kalian, seperti yang telah aku lakukan. Aku bersumpah atas namaku, Sekte Ime tidak akan membalas dendam terhadapmu. Kami tidak ingin lagi melihat lebih banyak pertumpahan darah. Dengan ini, kita semua akan melupakan masalah ini di sini. Bagaimana aku mempercayai itu? Aku akan membuatnya begitu, hingga kamu mempercayainya. Aku juga berjanji." "Baiklah, kalian bisa pergi." Peperangan itu pun usai, dan dimenangkan oleh seorang asasin berdarah dingin, yang bernama Peowol. Dampak dari peperangan tersebut membuat kedua Sekte Ime dan Sekte Qingcheng menerima kerugian yang sangat besar. Orang-orang di sana tidak satu pun yang berani untuk balas dendam pada Peowol, yang merupakan seorang legenda yang dikenal sebagai mesin pembunuh. Kalian penasaran apa yang akan dilakukan Peowol setelah balas dendamnya terselesaikan? Jadi, jangan lewatkan di season yang kedua. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!